Persaingan Amerika Serikat China sebelumnya terlihat jelas di bidang perdagangan, tapi kini lebih jelas lagi terlihat dalam produksi dan distribusi vaksin. Apa saja upaya Amerika Serikat dan seperti apa balasan China? Kita akan coba bahas singkat dalam perang vaksin AS China. Kita lihat slide yang pertama. Sebelum kita membahas perang vaksin, kita lihat dulu perseteruan sebelumnya antara Amerika Serikat dan China, yaitu perang dagang yang terjadi sejak era kepemimpinan Donald Trump. Sebenarnya ketika kepemimpinan berganti dari Trump ke Biden, timbul harapan kalau Biden ini bisa meredakan hubungan antara Amerika Serikat dan China yang sudah memberikan efek negatif pada perdagangan dunia bahkan sebelum pandemi menyerang. Tapi ternyata harapan tersebut patah karena hingga saat ini hubungan Amerika Serikat dan China belum membaik. Bahkan perang dagang ini masih berlanjut. Hingga Juni 2021 kemarin, Biden membatasi investasi perusahaan Amerika Serikat ke 59 perusahaan China yang bergerak di bidang teknologi pertahanan atau pengawasan. Beberapa di antaranya adalah Aero Engine Corp of China, lalu ada Aerosun Corporation, Fujian Torch Electron Technology, dan lagi-lagi Huawei Technologies. Alasan larangan ini adalah karena Biden ingin membatasi aliran uang ke perusahaan-perusahaan milik China yang dianggap dapat mengganggu keamanan nasional Amerika Serikat atau nilai-nilai demokrasinya. Jadi bukannya menghilangkan aturan yang dikeluarkan Trump, tapi justru malah merevisi aturan yang dikeluarkan Trump sebelumnya. Kalau di era Trump adalah melarang investasi pada perusahaan yang terafiliasi dengan Tentara Pembebasan Rakyat Kementerian dan basis industri pertahanan China. Nah, di era Biden, larangannya lebih luas, yaitu hingga perusahaan di sektor pertahanan China hingga material terkait sektor teknologi pengawasan atau dimiliki seseorang yang punya hubungan dengan sektor-sektor tersebut. Jadi bisa dibayangkan ya, kalau owner perusahaannya ini dianggap dekat dengan sektor terlarang, ya perusahaannya akhirnya juga masuk daftar hitam begitu ya. Jadi penilaian ini menjadi semakin blunder begitu ya. Lalu seperti apa respon China? Jelas China mengatakan mengutuk aturan Biden tersebut. Badan Legislatif tertinggi China mengatakan siap meloloskan undang-undang yang akan memberi dukungan substantif terhadap tindakan balasan atas sanksi yang diterapkan Amerika Serikat dan juga sekutunya. Rancangan undang-undang anti sanksi ini dibutuhkan China untuk memperkuat kemampuan China melawan sanksi asing. Sebelumnya sekutu Amerika Serikat seperti Uni Eropa, Kanada, dan Inggris ini juga memberikan sanksi kepada pejabat dan entitas China atas penindasan HAM di Uighur. Nah, menanggapi hal itu, Kementerian Luar Negeri China memberlakukan sanksi perjalanan dan aset pada individu-individu asing termasuk anggota Parlemen Eropa yang dianggap merugikan China. Jadi kira-kira ini sekompleks inilah update perang dagang Amerika Serikat dan China. Tapi sekarang bukan hanya soal perang dagang, tapi juga sudah meluas hingga ke perang vaksin. Awalnya dari upaya Amerika Serikat membuktikan asal-usul COVID-19 yang menurutnya berasal dari Wuhan, China. Kita akan coba cek seperti apa di slide berikutnya. Joe Biden ini memang tengah serius ya mengerahkan badan intelijen untuk menyelidiki asal-usul virus COVID-19. Bahkan tidak hanya mengerahkan tapi juga meminta badan intelijen melipat gandakan upaya untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi penyelidikan. Kalau menurut Amerika Serikat, kota Wuhan, China yang menjadi awal penyebaran COVID-19 ini memiliki andil besar begitu ya. Badan intelijen diberi tugas untuk menyelidiki apakah virus ini muncul dari hewan ke manusia atau bersumber dari kebocoran laboratorium di Wuhan. Lalu muncul berita tersebut di media Amerika Serikat kalau virus tersebut berasal dari kebocoran laboratorium di China. Ya jelas akhirnya ini dibantah keras oleh China. Kalau menurut Beijing bisa saja kalau virus ini berasal dari laboratorium di Amerika Serikat. Kalau menurut China, kasus COVID-19 ini terkait dengan pasar binatang-binatang eksotis di Wuhan, China begitu ya, sehingga virus ini ya disebut berasal dari hewan. Lalu kalau menurut WHO seperti apa? Nah, di bulan Maret kemarin WHO sempat mengeluarkan sebuah laporan yang ditulis juga bersama dengan ilmuwan China terkait dengan hal ini. Laporan ini menyebut penyebaran virus COVID-19 sangat tidak mungkin berasal dari laboratorium. Demikian juga yang pernah disebutkan oleh Anthony Fauci, Kepala Penasihat Presiden Biden untuk isu kesehatan, yang juga meyakini kalau virus ini ditularkan dari hewan ke manusia. Meskipun belakangan ini juga Fauci tidak lagi yakin kalau perkembangan COVID-19 ini berkembang secara alami begitu ya. Lalu seperti apa sih Amerika Serikat ingin terlihat dominan dalam penyebaran vaksin? Kita akan cek slide berikutnya. Amerika Serikat ternyata bukan hanya ingin terlihat dominan dari China untuk urusan vaksin, tapi juga dari
Rusia. Tujuannya disebut beberapa pengamat ini merupakan upaya untuk menghalau pengaruh China dengan politik balas budi vaksin pada negara-negara yang kekurangan vaksin. Kalau mengutip Reuters, Joe Biden di akhir Juni ini merencanakan mengirimkan 80 juta dosis vaksin ke seluruh dunia. 20 juta dosisnya adalah gabungan antara vaksin Moderna dan Johnson & Johnson dan 60 juta dosis lainnya adalah buatan AstraZeneca. Nah, berikutnya Biden juga merencanakan menyumbang 500 juta dosis vaksin Pfizer ke hampir 100 negara di dunia. Program ini rencananya akan berlangsung selama 2 tahun ke depan. Nah, tidak hanya sampai sini, ini Gedung Putih juga dilaporkan sedang melobi Moderna untuk membeli vaksinnya dan akan menyumbangkan ke negara lain. Berapa jumlahnya? Kita tunggu nanti seperti apa. Lalu bagaimana dengan China? Nah, China diketahui hingga kini sudah menyumbang 40 juta dosis vaksin ke negara-negara di Afrika dan juga Asia Tenggara seperti Kamboja dan Myanmar yang kesulitan mendapatkan dosis vaksin. Lalu juga dengan Rusia yang vaksin buatannya yaitu Sputnik V ini telah dipakai di negara Maroko, Mesir, Belarus, India dan juga China. Sejauh ini China masih merupakan rival utama Amerika Serikat untuk melakukan distribusi vaksin. Tapi Amerika Serikat juga menuduh Rusia menggunakan vaksin sebagai alat diplomasi. Kita akan lihat apa saja vaksin terpopuler dari China dan Amerika Serikat dalam slide berikutnya. Jadi ada beberapa vaksin yang sudah populer dari China dan Amerika Serikat. Kita akan lihat beberapa. Dari China ini ada 3 vaksin yang mungkin cukup dikenal di dunia. Pertama adalah Sinovac. Nah, Sinovac ini, jenis ini kan juga dipakai di Indonesia begitu dan juga sudah diakui oleh WHO. Hasil uji efikasinya kalau di Indonesia ini sebesar 65,3%. Nah, meski efikasinya rendah, ini masih dianggap efektif untuk memberi perlindungan dari COVID-19 begitu ya. Kedua adalah Sinopharm. Nah, vaksin ini digunakan di program vaksinasi gotong royong di Indonesia juga dikembangkan di China oleh Beijing Bio Institute Biological Product. Nah, sama seperti Sinovac, Sinopharm juga vaksin yang dikembangkan dari virus yang telah dilemahkan. Vaksin ini juga banyak digunakan di Uni Emirat Arab. Berikutnya dari China ada vaksin CanSino. Hingga saat ini belum dipakai di Indonesia, tapi pemerintah Indonesia juga berencana memasukkan vaksin ini dalam program gotong royong. Bukan seperti Sinovac dan Sinopharm, CanSino ini berbasis vaksin vektor yang memuat antigen dari virus corona. CanSino sendiri ini sudah digunakan di Pakistan, di Hongaria, dan juga Meksiko. Lalu kita berikutnya akan lihat yang dari Amerika Serikat ya. Nomor 1 ada Moderna yang dikembangkan dengan teknologi genetic messenger dan sudah digunakan di Amerika Serikat. Lalu Pfizer ini menggandeng mitra Jerman BioNTech yang juga sudah disahkan WHO sejak akhir 2020. Dan selain di Amerika Serikat ini juga sudah digunakan di Inggris, Israel, sampai Arab Saudi juga menggunakan Pfizer ini. Berikutnya Johnson & Johnson. Johnson & Johnson ini adalah vaksin dosis tunggal, jadi hanya perlu sekali suntik dan juga sudah disetujui WHO per bulan Maret 2021 kemarin. Lalu J&J ini juga banyak didistribusikan ke negara-negara lain melalui skema COVAX, program WHO untuk negara-negara miskin yang kesulitan mendapat akses vaksin. Jadi inilah jenis-jenis vaksin terpopuler dari China dan juga Amerika Serikat. Dan yang mana yang sudah disediakan pemerintah kita harapkan menjadi yang terbaik juga untuk warga Indonesia, juga efektif mengurangi penyebaran virus COVID-19.